Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2025. Seperti biasa kita kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti sebelum kita menganalisis juga kita akan melihat bagaimana satu hari kemarin yang sudah kita analisakan apakah ada potensi, apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan atau justru sebaliknya resiko yang bisa kita terapkan pada satu hari kemarin. Baik, sebelum saya bahas lebih lanjut, baik review maupun analisisnya, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kembali kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini dari eh, beberapa pair utama yang kita analisakan, yang akan kita awali dari XAU USD ya. Kita awali dari XAU USD dulu. Kalau kita lihat di XAU USD ya, kita lihat dulu di emas satu hari kemarin, kita perkirakan masih akan bergerak naik dengan simulasinya di awal mencapai titik resistennya, kemudian mulai ditolak ke bawah, mulai bergerak turun. Kita perkirakan turun akan sampai di kisaran 3317,67. Karena akan bergerak turun, kita menempatkan posisi sell di bawah di 3330 poin sekian ya. Sebenarnya kita juga bisa menempatkan di bawah dari area support yang kita tandai warna ungu di sana. Ya, namun demikian karena masih ada penolakan, kita menghindari, kita lebih memilih di bawah dari level psikologisnya. Kemudian untuk posisi naik buy-nya, satu tentu kalau sudah mencapai area support yang kita tandai di sana, warna ungu di sini, maka ketika sudah mulai ada konfirmasi naik, kita bisa menempatkan posisi buy di sana. Nah, karena di awal belum ada petunjuk di sana, artinya belum ketemu dari candle-candle yang terbentuk, maka kita bisa menempatkan dengan pending atau kita menunggu break dari area kira-kira di 3349 atau kita nunggu di atas 3350. Mungkin teman-teman kemarin yang banyak bertanya, kira-kira begitu turun, apakah kita akan menempatkan posisi buy atau kita lihat bisa menempatkan posisi sell-nya. Nah, kita kemarin berikan rekomendasi juga untuk teman-teman lebih berhati-hati ketika kita menempatkan posisi buy di atas 3350. Bagaimana jika satu posisi buy kemarin sudah tersentuh misalnya ketika kita menganalisis di sana, maka tentu kita mempersiapkan dari sejak dini. Untuk mempersiapkan apa? Bagaimana kita mempersiapkan simulasi untuk recovery-nya atau untuk menempatkan batasan resikonya. Nah, di 3349,91 satu posisi sudah tersentuh di sana, maka yang kita lakukan adalah mencari area di mana kita akan meresikokan ya. Mengingat di kondisi yang luar biasa seperti saat ini, di kondisi gonjang-ganjing, kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, maka kita bisa menempatkan resiko hingga di angka 7 poin atau 700. Sehingga kita bisa menempatkan di 3342 untuk recovery-nya atau untuk membatasi resikonya. Kemudian di mana kita menempatkan kembali untuk targetnya. Nah, kalau kita menempatkan berada di 7 poin dari titik entry, maka tentunya untuk exit-nya harus lebih dari sana. Sehingga kita perkirakan cukup berada di area di sini, di titik sumbunya ini kita sudah bisa exit di sana. Artinya di titik inilah kita akan exit. Nah, bagaimana perbandingannya antara jarak pertama dan kedua? Ya tentunya kita gunakan perbandingan yang lebih besar, 1 banding 1,5, 1 banding 2. Silahkan. Yang penting itu menjadi bagian yang sudah sesuai dengan sistem trading yang digunakan. Baik, kemudian selebihnya
Nah, tentu kita juga akan melihat secara kontinu ya, bagaimana pergerakan selanjutnya, bagaimana candle baru itu terbentuk ya. Kalau dia sudah bergerak turun dengan signifikan, kemudian ada mulai rejeksi, kemudian ada perubahan warna signifikan, sekalipun belum sampai pada area support di sini, maka kita bisa menempatkan peluang baru, posisi baru dengan trigger yang ada ya, dengan petunjuk konfirmasi yang sudah ada. Yang kedua, tentu waktunya masih cukup untuk kita nanti menunggu atau sampai dengan batas kita maksimum kita berada di depan layar tentunya ya. Diingat kita menggunakan trading harian sehingga batasan kita 1 hari selesai. Kemudian ketika dia sudah mulai memantul, nah kita juga akan menguji lagi di sana. Di situ ada namanya resisten yang di awalnya menjadi support kemudian dilewati atau di break maka akan berubah fungsinya menjadi resisten. Sehingga ketika buy ini sudah sampai, sudah tersentuh, maka selnya harus dilepas. Kita menggunakan area terbaru sesuai dengan titik entry kita. Nah, itu bagian dari simulasi untuk kita recovery ya. Kemudian bagaimana di pair lain, di mana kita juga nanti akan melihat bagaimana hasil dari simulasinya. Di Bitcoin kita perkirakan kemarin akan bergerak naik lagi dengan simulasinya tentunya masih akan terkoreksi turun kemudian naik ya. Pada kenyataannya pergerakan hanya berada di area yang datar, berada di area resistennya, kemudian naik, kemudian sempat koreksi atau retest dan sampai ditutup 1 hari masih berada di wilayah retestnya. Maka posisi sell tentu masih jauh, yang tersentuh atau yang berlaku adalah posisi buy di sana. Nah, bagaimana ketika buy ini tersentuh? Kembali lagi, ketika buy tersentuh, maka yang kita lakukan pertama adalah membatasi resikonya atau mempersiapkan di mana kita akan melakukan recovery-nya. Untuk di XAU, kita bisa menggunakan 400 sampai dengan 700. Untuk di Bitcoin, kita bisa menggunakan 40.000 hingga 60.000 dari titik kita entry-nya. Jadi kalau kita menggunakan batasan di sana menggunakan 60.000 ya kira-kira di sini untuk recovernya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Tentunya kita akan exit ketika sudah mulai mendekati atau mulai kerugian itu dikurangi atau mulai berkurang ya. Ya syukur-syukur bisa lebih menguntungkan. Namun demikian ada satu kondisi di mana ketika kita sudah melakukan satu proses recovery ternyata berbalik lagi. Apa yang kita lakukan? Batasi tetap kerugian kita, tutup dan kita evaluasi lagi. Kalau misalkan 1 hari tidak bisa recover bagaimana? Masih ada hari esok. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman yang 1 hari atau satu transaksi tidak bisa recovery sudah panik, bimbang, gundah dan seterusnya. Padahal masih ada hari esok. Jadi hari ini mungkin kita tidak dapat peluang untuk recovery, maka tidak menjadi masalah. Yang penting batasan risiko kita sudah kita tentukan yang menurut kita masih mampu untuk mengembalikan. Oke, itu kira-kira untuk di Bitcoin. Kemudian kita akan melihat bagaimana dinamikanya hingga saat ini. Dari sisi fundamental ya, kita coba untuk eh, sedikit membuat satu gambaran berkaitan dengan fundamentalnya. Kondisi terkini dari emas, kemudian kita juga melihat bagaimana dari isu globalnya. Ya, emas sempat turun di 0,6% kemarin ya, menjadi 33 sekian ya. Kemudian penurunan ini tentu tidak serta-merta, ada beberapa pengaruh. Satu di antaranya adalah karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemarin sudah kita singgung juga memperpanjang ya, tenggang waktu penerapan tarif untuk
Uni Eropa hingga 9 Juli mendatang. Tentu ini menjadi satu peluang untuk sedikit meredakan ketegangan di dalam perdagangan jangka pendek kita. Sementara untuk eh, secara umum ya, untuk secara umum emas masih berpotensi naik ya. Kenapa? Karena masih didorong oleh ketidakpastian global, ketidakpastian global ya, karena isu tarif kemudian masih belum jelasnya dari berbagai tarif tadi ya, ada kadang dilonggarkan, kadang dinaikkan, diturunkan dan seterusnya. Yang ini tentu menjadikan emas masih menjadi bagian dari aset nilai lindung, nilai ya, menjadi aset nilai lindung nilai lindung ya untuk melindungi aset dari kondisi-kondisi ketidakpastian ekonomi global ini. Ya, mungkin ada sebagian yang menempatkan pada aset cryptocurrency ya. Tapi emas tentu punya sejarah panjang yang lebih aman ya dari pengalaman itu. Kemudian dari kebijakan moneter dan inflasi yang terjadi eh, di akhir ya di pada akhir 2025 tentu emas juga masih menunjukkan pengharapan atau masih ada ekspektasi yang menunjukkan kemungkinan untuk penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada akhir nanti tahun 2025 yang tentu akan dapat mendukung, mendorong pergerakan emas lebih jauh lagi. Dari sisi inflasi, dari sisi inflasi, kekhawatiran terhadap inflasi yang bisa membuat emas tetap menjadi pilihan dan menarik untuk dijadikan sebagai lindung nilai terhadap penurunan valuasi atau penurunan nilai mata uang dolar itu. Kemudian kita lihat dari isu yang lain ya, pembelian emas oleh bank-bank sentral, terutama di negara-negara berkembang seperti ya sekarang menjadi negara maju ya, China, India, dan Turki yang saat ini terus meningkatkan cadangan emas mereka, menjadikan tentu harga emas akan semakin merangkak naik di jangka panjangnya. Dari geopolitik yang mungkin saat ini kita sudah sama-sama lihat, ada Timur Tengah, ada Asia Selatan, ya, India dan Pakistan, dan tadi ya ada Rusia dan Ukraina. Nah, ini tentu bisa meningkatkan permintaan emas sebagai aset yang lebih aman. Kemudian di jangka pendeknya, ya, jangka pendeknya bagaimana kemungkinan emas? Ya, kita perkirakan emas masih berada di kisaran 3.300 dan 3.350 untuk beberapa hari ke depan. Tentu dengan potensi volatilitas ini eh, terkait dengan geopolitik dan data yang dirilis Amerika Serikat. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Kita tergantung yang digunakan. Kalau kita menggunakan jangka pendek, tentu penurunan emas ini bisa kita manfaatkan untuk taking profit tentunya ya. Baik, kita lihat secara teknikal. Kalau kita lihat secara teknikal, sempat sedikit konsolidasi sebenarnya, tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya koreksi kecilnya. Kita tarik di sana, kemudian kita lihat dari kecenderungan eh, apa namanya struktur yang ada ini, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, sekarang berada di wilayah
retest, masih berada di wilayah retest. Oke, seperti ini. Maka kalau kita melihat perbandingan keseimbangan posisi antara di atas dan di bawah, tentu lebih condong, lebih cenderung dekat bergerak ke atas daripada ke bawah. Nah, ada space yang cukup jauh di sana. Untuk mencapai supportnya tentu butuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh. Sehingga meskipun ada potensi dia bergerak turun, maka kita uji dengan area supportnya dulu di sana. Ya, kita menempatkan nanti bisa di 3324 ya. Kita cari harga yang tepat untuk kita entry sell-nya. Nah, kira-kira yang pas atau yang mendekati tidak terlalu jauh ya, kita perkecil. Nah, kita zoom dulu seperti ini biar kita juga lebih bisa melihat secara dekat jarak dengan runningnya ya. Oke, kita tandai. Oke, kemudian kita menempatkan posisi sell di situ. Di 3325,85. Kita menempatkan posisi sell di 3325,85. Kemudian untuk posisi buy ya, jadi nanti dengan simulasi tentu ini break dari area supportnya di sana ya. Nah, kita tandai di situ ada area supportnya. Kita tandai warna ungu ya, membedakan dengan yang warna kotak orange di sana ya. Kemudian untuk posisi buy kita menempatkan di 2/3 dari warna merah. Kira-kira dari jarak running sekitar 800 ya. Kita tempatkan di situ. Kalau kita taruh di atasnya jaraknya mungkin oke masih masuk akal. Jadi kita bisa menempatkan di sini di 3347,16 atau kita taruh di atas kalian. Dengan simulasinya, dengan pertimbangan tentunya hijau ini sudah punya power yang signifikan, sudah memakan warna merah sebelah kirinya. Sekali lagi kita bisa menempatkan di sini atau di sini. Terserah kita nanti nyaman yang mana. Tentu kehati-hatian kita bisa menempatkan di 3350. Buy-nya di sini. 3350,58. Apakah ini tidak terlalu jauh? Ya, saya kira masih cukup ya. Meskipun range satu hari kemarin cukup pendek di sini, nah kita masih bisa untuk menempatkan exit atau targetnya yang masih potensial. Kalau kita tarik dari titik entry ke resisten masih 1300, kita turunkan di sini yang banyak disentuh untuk target yang pertama 3363,29. Target yang kedua kita tempatkan tidak beda jauh dari yang pertama, yakni di 3376 ya 3376,25. 3376,25. Bagaimana kita mensimulasikan ini? Nah, tentunya ketika nanti break dari resisten di sana. Kita tandai untuk resisten dengan warna yang berbeda, warna biru. Oke, yang di bawah kita tandai juga warna biru yang juga di situ ada highlight lingkaran warna ungu di sana untuk apa ya, mengiyakan atau mengkonfirmasi bahwa kekuatan bearish sudah lebih dari cukup untuk bergerak terus ke bawah. Kemudian kita targetkan dulu yang di bawah tadi ya. Yang di bawah kita targetkan yang dari perhitungan saja kira-kira di 3313. Oke, kemudian yang kedua kita tempatkan di kita lihat juga sisi sebelah kiri ya. Oke, kita buat jarak yang mendekati sama. Untuk jenuh jual
kita nanti akan maksimumkan pada titik di bawah di 3282. Kemudian yang di atas kita gunakan, sebentar ya, kita gunakan yang agak panjang. Jadi kalau dia turun masih cukup realistis. Kemudian kalau naik kita perkirakan di kisaran di sana ya. Oke, kita coba untuk perbesar untuk melihat secara dekat ya. Di posisi sell tadi kita tempatkan di 3325,85 dengan target 3313,74. Kemudian target berikutnya berada di 3300,99 ya, 3.300 tadi sudah kita sampaikan disinggung di awal, kira-kira akan sampai di kisaran di situ. Kemudian area jenuh jual kita perkirakan di 3282. 3282 poin sekian. Dan di jenuh beli kita perkirakan di 3407 ya, area jenuh. Mungkin kita sempat singgung tadi di awal ya, pergerakan eh, naik, pergerakan naik sebenarnya masih cukup potensi lebih tinggi, tetapi kita ambil yang eh, lebih realistis untuk 1 hari ke depan dengan range yang juga tidak terlalu jauh, yakni di kisaran jenuh beli 3407, 3407 poin sekian. Nah, silakan nanti diuji, silakan nanti disesuaikan ketika mendekati area-area itu. Ya, jangan sampai kita nanti juga terjebak, oh sudah berada di area jenuh, berarti pasti berbalik ya. Sekali lagi, di dalam pasar, di dunia trading tidak ada yang pasti. Sehingga selalu harus berhati-hati, masih ada peluang untuk berbaliknya, masih ada potensi untuk salahnya, sehingga disitulah pentingnya recovery, pentingnya kita risk management. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk 1 hari ke depan di XAU USD. Selebihnya mungkin teman-teman yang di Wijaya Trading, yang di pair lain, nanti kita akan sampaikan di grup ya. Terima kasih. Kita ketemu di esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.